Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah belajar autentikasi dan mungkin pas untuk video ini kita akan membahas cara connect ke database. Karena kita akan menyimpan data usernya, terus kita akan belajar gimana CRUD dasar mungkin ya di video ini, dan mungkin saya akan kasih saran sedikit gimana caranya memilih tech stack yang cocok untuk teman-teman. Nah, yang pertama mungkin yang harus jadi pertimbangan yaitu adalah harga. Jadi kalau bisa cari tech stack yang memang gratis, yang bisa start tanpa kita harus bayar gitu ya. Terus yang kedua, dia mudah digunakan, jadi nggak terlalu panjang langkah-langkahnya, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak butuh install library atau tools yang aneh-aneh gitu ya. Dan bisa berjalan di semua OS, bisa itu di MacBook, bisa itu di Windows, laptop atau PC, bisa di Linux gitu ya. Terus yang ketiga, memang secara community sudah agak besar dan banyak yang gunakan. Apalagi kalau itu sudah ready to production gitu ya. Nah, untuk database, karena di video ini kita akan belajar cara connect ke database melalui Next.js secara langsung, baik itu server side dan client side. Saya bisa menyarankan beberapa yang free tier ya, yang ada gratisannya. Yang pertama itu ada Turso. Nah, Turso ini berjalan di SQLite. Kalau teman-teman lihat di sini harganya cukup baik ya, cukup bagus gitu. Mereka ngasih gratisannya itu bisa 500 database, terus storage-nya juga cukup besar, dan dia hitungannya itu per usage ya, per billion row reads gitu ya. Terus ada Supabase. Nah, kalau Supabase itu dia berjalan di atas Supabase itu berjalan di atas Postgres SQL. Jadi emang kalau misalnya mau DB-nya saja kita bisa gunakan juga, tapi dia selain ngasih database saja juga ngasih service atau lain-lain kayak storage, ada real time broadcast events, terus ada edge function, ini kayak Vercel atau hosting server gitu, tapi tetap serverless. Terus ada autentikasi, ini cukup terkenal dan banyak yang gunakan gitu ya. Dan memang tagline pertamanya itu mirip seperti Firebase. Jadi dia memang tugasnya itu menggantikan Firebase sebenarnya. Oke, tapi kali ini kita akan mungkin saya akan gunakan Turso karena memang ini cukup mudah gitu ya menggunakannya, nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba pakai Supabase juga harusnya nggak ada terlalu banyak perbedaan karena dia memang masih relasional SQL gitu ya. Nah, di sini kita teman-teman harus login dulu atau register. Ini kebetulan saya sudah login. Dan di sini kita langsung aja buka database. Oke, kalau belum punya, kita coba buat atau create database. Di sini misalnya saya buat basic Next.js. Ya. Oke, loading dulu. Oke, di sini udah terbuat ya, masih kosong gitu ya. Nah, di sini kita bisa tekan aja di sini dan kita bisa lihat tabelnya langsung, tapi kita akan gunakan generate token di sini. Oke, terus generate tokennya kita bisa tekan aja langsung. Nah, ini berupa token ya, token untuk kita connect ke SQLite-nya. Nah, mungkin di sini akan sedikit berbeda dari Supabase atau MySQL, dan mungkin kita bisa ikutin aja, copy aja dulu. Terus kalau saran saya jangan ditutup dulu tabnya dan buka tab selanjutnya. Nah, ini untuk connect ke database tentu aja kita perlu library gitu ya, atau kita juga sebenarnya bisa langsung jalan di SQL di Next.js karena memang Next.js sudah support SQL langsung di komponen, di server komponen atau di server side page gitu ya. Tapi memang sangat disarankan menggunakan ORM. Sebenarnya bukan sangat disarankan sih, tapi untuk mempercepat efisiensi. Dan saya sarankan juga kalau misalnya sebelum menggunakan ORM seperti Drizzle atau Prisma ya, ada banyak sebenarnya, atau Type ORM. Nah, saya sarankan belajar dulu untuk SQL raw-nya gitu ya. Jadi kita paham gimana dasar SQL, gimana caranya mengquery data, apalagi yang relasional yang agak kompleks gitu ya. Jadi ketika menggunakan ORM itu tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, di sini tinggal kita buka dokumentasi, kita install dulu SQL Drizzle Kit ya.
Nah, nanti saya jelaskan bedanya Drizzle Kit sama Drizzle ORM. Jadi ada dua, Drizzle Kit dan Drizzle ORM. Nah, saya sambil install. Oke. Drizzle, oh, sorry. Ini saya pakai ban. Install Drizzle Kit. Terus kita akan install juga Drizzle ORM. Nah, bedanya Drizzle Kit dan Drizzle ORM. Drizzle ORM itu untuk connect ke database-nya, untuk kita melakukan query. Pokoknya untuk segala hal yang connect ke database dan setiap transaksional dari aplikasi kita ke database gitu ya. Nah, untuk Drizzle Kit itu kayak tools atau support, tools pendukung gitu ya, yang berfungsi untuk kita melakukan migrasi data, untuk mensinkronize tipe data yang ada di TypeScript yang ada di aplikasi Next.js kita dan di database gitu ya, yang di server gitu. Nah, ini kita coba langsung aja setup. Yang pertama kita bisa buka bagian docs gitu ya. Terus kita scroll ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kita bisa langsung aja buka di sini SQLite gitu ya. Terus Torso karena kita menggunakan Torso, dan ini alasan saya juga menggunakan Drizzle karena memang hampir semua environment dia support. Nah, kita Drizzle seperti ini. Nah, Drizzle juga kita butuh libsql untuk connect ke SQLite-nya. Gitu ya. Ban head. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, nah kita perlu yang namanya Drizzle config gitu ya. Drizzle config untuk supaya kita bisa mengupdate si tabel-tabelnya. Jadi karena tabelnya masih kosong di database, kita perlu update melalui Next.js-nya. Oke, kita buka lagi Drizzle Kit-nya. Kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll, kita buka bagian config, klik start. Oke. Oke, kita buka bagian ini, drizzleconfig.ts gitu ya. Nah, ini kita buat aja filenya di sini. Kita ketik aja mau drizzleconfig.ts. Oke, kalau sudah, ini kita bisa langsung copy seperti ini. Oke, nah ini kita kecilin dulu. Nah, kode ini error karena memang ini stringnya bisa undefined ya. Jadi kita mungkin paksain aja kayak gini. Nah, kita perlu db URL ini nanti di set di environment variable. Nah, ingat tadi yang ada di Torso ya. Jadi kalau bisa jangan ditutup dulu. Nah, di sini kita perlu ganti drivernya itu jadi Torso ya. Jadi Torso, terus skemanya nanti kita simpen di src lib, terus kita buat folder db di lib ini. db terus db.ts, terus kita buat juga skema.ts. Oke, seperti ini. Artinya kita perlu setnya di sini, src lib db skema.ts. Jadi dia akan ngebaca si path ini gitu ya, atau lokasi ini untuk kita kirim ke servernya. Jadi ketika ada perubahan skema, misalnya merubah tabel atau merubah tipe data, jadi kita tinggal push aja, nggak usah buka yang dari Torso-nya atau dari servernya gitu ya. Ini masih error, objek literal. Oke, sepertinya bisa kayak gini deh. Atau oke, karena dia pakai credential, kita perlu simpan beda ya dengan Postgre. Jadi dia seperti ini. Terus perlu autocon juga. Nah, oke. Nah, untuk di sini kita perlu buka lagi di Torso. Di Torso kita copy aja bagian tokennya ini, ya kan? Nah, karena kita nggak pengen langsung di sini gitu ya, kita set juga di environment variable. Di sini db out URL untuk URL-nya, terus db out token untuk tokennya. Saya pastein yang token saya copy tadi.
Terus nah di sini URL-nya yang di torso itu bisa di copy aja gini ini. Copy. Nah, paste. Oke, kalau sudah, kalau teman-teman pakai ZSH kayak gini bisa source ZSH, atau kalau pakai Windows harusnya tinggal yang nggak harus ngapa-ngapain, jadi dia langsung ke update gitu ya environment variable. Terus kita balik lagi ke Drizzle ORM. Nah di sini kita bisa langsung aja buat skemanya. Buat skemanya itu gampang banget, kita buat aja cons, misalnya tabel user, cons user sama dengan misalnya SQLite. Coba ya kita cari di sini, kita buka lagi, ini dokumentasinya torso. Nah seperti ini. Sorry. Oke, SQLite table ya. Nah coba kita import dulu, kalau nggak keluar dari VS Code manual gitu ya. SQLite table seperti ini, from Drizzle ORM, terus SQLite core. Nah seperti ini, tinggal kita buat aja tabelnya seperti biasa. User ini bisa kita samain aja sama variabelnya, terus kita kasih parameter kedua itu objek. Nah objeknya ini berupa field atau tipe data gitu ya, yang kita ingin buatkan gitu ya. Misalnya di sini ID, bisa aja misalnya text gitu ya. Nah di sini ID, nah teksnya ini berupa function. Ini kita update import aja dari sini. Terus name ini juga teks saja, misalnya name. Oke. Nah ini udah otomatis kebuat tabelnya, tinggal kita jalankan migration dari SQLite dan Drizzle-nya gitu ya. Oke, coba kita coba ya. Boon, atau teman-teman pakai npx gitu ya, bisa npx atau npm, sama aja harusnya. Boon gitu, Drizzle kit, push SQL. Coba, oke. Dia ada error, URL-nya invalid. Oh sorry, ternyata di sini kita belum set ya di Drizzle config. Nv out URL db out URL kalau nggak salah ya, db out URL. Terus ini giniin aja biar cepet gitu ya. Sebenarnya ini nggak disarankan sih. Oke, db out open. Kita coba lagi, boon Drizzle kit push SQLite. Oke, no change detect. Coba kita cek ya, apakah dia masuk. Harusnya belum ya, karena kita belum ekspor. Jadi dia baru ke apa ya istilahnya, ke push gitu ya ke servernya yang di torso tadi. Nah yang ini editable harusnya ada di sini ya kan. Itu nah ini kan notable ya, karena itu kita belum ekspor. Kita ekspor dulu. Nah seperti ini, baru kita jalankan lagi. Oke, di sini you are about to execute current statement. Nah di sini sebenarnya jalannya itu seperti query SQL biasa sih sebenarnya, create table bla 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 gitu ya. Terus kita pilih yang bawah, yes I want to execute all statement. Oke, applied. Kita coba ini bisa harusnya di refresh ya, atau kita edit table lagi. Nah udah muncul ya, add ID dan name. Dan sini udah sampai di Drizzle kit-nya ya. Baru kita buat untuk ORM-nya. Jadi ketika teman-teman mau ubah-ubah skemanya atau tabelnya, nah di sini tinggal ubah aja, ekspor bla bla bla. Nanti jalankan query tadi, Drizzle kit push SQLite, udah ke push gitu, ke update gitu ya. Atau kalau mau ngehapus ya tinggal hapus aja, atau ini mau dihapus gitu ya, tinggal hapus aja, nanti bakal kehapus. Oke, user ini tinggal kita tutup dulu bagian ini juga kita tutup dulu karena ini udah berhasil ya.
Terus kita bisa buka langsung di bagian ORM. ORM-nya di tadi ya udah bener. Skill light. Terus bagian torso. Nah, ini ya. Bagian ini tinggal kita copy aja. Oke. Sama seperti yang di drizzle config. Ini juga kita perlu config sesuatu gitu ya di sini. Sini tinggal buat aja process.env db out URL. Ini juga process.env db out token ya. Baru kita bisa export const db, terus drizzle seperti ini kan, dari drizzle libsql baru client. Nah, di sini kita belum ada gunain skema apapun gitu ya. Jadi supaya ada fitur TypeScript-nya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa gunain dengan mudah. Itu kita perlu set di parameter kedua, skemanya. Skema. Oke, kayak gini, skema. Nah, kita import semua yang ada di sini. Import ya kan, all as schemas gitu ya, atau skema biasa gitu ya, kayak gini. Nah, jadi kita import semua yang ada di sini, baik itu user ataupun yang baru-baru gitu ya, ke sini skema. Dah, harusnya udah bisa digunain dan bisa connect ya harusnya. Oke. Nah, kalau udah, coba kita jalankan dulu run dev. Oke, sudah jalan. Ini kita tutup dulu, ini kita tutup. Kita masuk ke page. Nah, ingat tadi di db.ts ya yang di sini. Ini akan kita panggil hampir di seluruh semua. Ini kayak outs.ts yang di sini. Jadi ini akan dipanggil terus ketika kita butuh connect ke database. Misal kita butuh data A, data B gitu ya, atau butuh update atau butuh create. Nah, itu bakal manggil yang db ini. Jadi kayak db.bla-bla-bla gitu ya, .query atau .select gitu misalnya. Jadi ini makanya kita perlu export ya. Jangan lupa kalau misalnya nggak ketemu db-nya ya karena mungkin belum diekspor. Jadi pastikan diekspor dulu. Kalau udah, kita tutup lagi. Dan kita bisa langsung panggil di page-nya. Misalnya atau di API juga bisa sebenarnya, sama aja. Nah, kalau di server komponen yang di Next.js kan udah bisa server komponen ya, atau RAC. Dia bisa langsung panggil asal ada asingnya di sini. Nah, bisa langsung panggil di sini misalnya kita hapus dulu ya bagian ini. Ini yang apa-apa biarin aja biar dia harus login gitu ya. Ini sisa kode semalam sebenarnya. Terus untuk connect kita bisa buat di sini, di bawahnya aja deh. Cons misalnya data user gitu ya. Await db. Nah, kita query untuk nge-query ya atau nge-get data. Baru user, baru di sini ada dua, find first atau find many. Find first untuk dapetin data pertama, find many itu untuk dapetin semua data gitu ya. Dan saya pengen dapetin semua data dulu. Nah, terus kita jadiin string aja gitu ya, atau ya jadiin string aja gitu ya, biar kelihatan gitu ya datanya seperti apa. Data user. Nah, enaknya pakai drizzle dia langsung ubah ke JSON ya. Jadi kita tinggal pakai benar-benar pakai gitu, langsung ketahuan tuh dia datanya itu ID name gitu ya, berupa string tapi dia bisa null juga. Hati-hati untuk pakai datanya gitu maksudnya. Terus kalau udah tinggal kita buka localhost 3000 seperti ini. Oke, dia masih kosong ya. Nah, coba kita masukin data yang contoh aja gitu ya. Satu misalnya nama saya Farezi. Terus save ya, di save. Nah, ini udah masuk harusnya. Kita balik lagi ke sini, kita refresh. Oke, sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Nah, misal kita pengen masukin lagi nama di sini. Cons misalnya, ya saya pengen barbar, misalnya saya pengen masukin 10 random user gitu misalnya. For nah, kayak gini. Cons let use. Oke. Sebelum harusnya di atas ya. Seperti ini, let i ya kan.
Misalnya kita pengen masukin 10 ya, 10 data. Nah, untuk masukin data ya tinggal await db terus insert, terus kita perlu panggil user yang ada di skema ya. Jadi ingat kalau pengen insert atau update atau delete sebenarnya kita perlu panggil yang di skema usernya, jangan di tempat yang lain gitu ya. Pastikan yang ini yang kepanggil, yang di SQL tabel gitu ya. Terus kita masukin values-nya seperti ini. Nah ini bisa kayak gini ya kan. Ini kan satu-satu insert data satu-satu gitu ya. Misalnya ID-nya misalnya ini harus string ya. String gini misalnya terus name-nya misalnya user gitu ya. Ini bisa seperti ini sebenarnya. Terus dia baru kepanggil gitu ya, misalnya refresh. Nah dia langsung ke update ya. Tapi sebenarnya kalau untuk insert batch atau insert multiple value sekalipun lebih baik kita menggunakan, walaupun dia value-nya array atau objek array, kita disarankan menggunakan array langsung di sini. Jadi dia satu query dihitungnya gitu ya. Nah kayak gini ya. Nah ini dihapus aja for-nya. Terus ini misalnya 1 gitu ya. Ini 1. Jadi kita ya tinggal masukin aja. Atau kita tinggal buat aja gitu ya di sini. Cons data users gitu ya. Data insert user gitu misalnya seperti ini. ID misalnya 1, user name sama dengan user 1 ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini kayak gini. Misalnya kita udah punya data nih di form gitu atau di inputan user gitu ya, kayak gini. Jadi nggak capek-capek untuk bikin for loop atau bahkan manggil 2 kali atau 3 kali gitu ya. Jadi cukup 1 kali panggil fungsi yang bakal bekerja itu server database-nya. Jadi nggak ribet gitu ya, tinggal dihapus saja data insert user. Nah kayak gini, kita execute, kita refresh, nah dia langsung ke refresh ya, langsung masuk ke datanya. Tuh. Begitupun untuk delete juga sama. Nah, untuk delete misalnya saya pengen delete yang data delete kayak gini. Terus kalau untuk delete sebenarnya kalau kayak gini udah jalan, tapi ini bakal ke delete semuanya ya. Nah kita nggak mau ke delete semuanya, hati-hati. Kita perlu pakai where gitu. Nah, where bisa pakai EQ gini gitu ya. Terus user apa yang akan jadi patokannya, misalnya user ID. Terus yang ID-nya sama dengan salah 1 gitu ya. Terus nah kita refresh. Nah dia yang 1 semua kehilang gitu. Terus setelah yang 0, nah ini yang 0 nih, ini bakal hilang nih, 1, 2, 3. Nah dia bakal hilang 2, nah dia bakal hilang. Atau kalau mau semuanya kita coba ya, set, nah dia bakal kosong. Oke, untuk update juga sama. Nah kalau update gampang juga, dia sama kayak insert gitu ya, user kayak gini. Terus set, nah bedanya kan di set ya. Terus dia juga perlu where. Jadi kayak gabungan delete sama create gitu ya. Jadi karena dia perlu EQ dulu, user ID gitu ya, misalnya sama dengan 1 gitu. Terus apa yang mau di set? Misalnya kalau bisa jangan ID-nya yang di set, karena ID ini bentuknya itu kayak statis gitu ya, data yang benar-benar primary atau biasanya primary key. Jadi kalau bisa itu jangan diubah gitu ya, karena itu akan jadi patokan. Nah biasanya yang diubah itu ya yang di bawah-bawahnya kayak name gitu ya. Nah kayak gini, misalnya John gitu ya. Nah, ini bakal langsung ke update. Nah ini karena datanya nggak ada gitu ya, harusnya kayak nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ini akan nge-update si data yang ID-nya 1. Jadi memang semudah itu, tinggal panggil where gitu. Atau kalau mau nambahin pakai EQ atau not EQ gitu ya, not equal gitu. Yang sebaliknya bisa pakai NEQ. Wait. NEQ. Apa ya namanya? EQ. Saya lupa ya. Di sini select filter ya kalau nggak salah. Nah ini where gitu ya.
Jadi dia ngasih tahu nih di pelajaran. Oh, NE ternyata NE kalau not EQ. Nah, not equal gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri karena saya juga dulu belajarnya langsung ya dari dokumentasi. Jadi misalnya ini greater than untuk dapetin misalnya value yang di atas atau lebih dari atau kurang dari. Nah, karena emang dia sebenarnya mirip sama kayak di SQL biasa gitu ya. Nah ini bakal outputnya kayak gini. Tapi memang memudahkan developer yang kayak kita yang misalnya belajar front end yang terbiasa dengan TypeScript gitu ya atau JavaScript. Ya memang diperuntukkannya untuk orang-orang kayak gitu untuk ya kayak saya yang memang terbiasa dengan JavaScript. Tapi memang disarankan sekali lagi belajar SQL ya, jangan langsung pakai ORM. Kalau langsung pakai ORM nanti nggak bakal paham-paham tuh SQL-nya, atau kita bakal bingung-bingung sendiri ini maksudnya apa karena kita nggak terbiasa gitu ya. Nah kayak gini. Apalagi nanti masuknya ke relasi-relasi itu yang mungkin agak ribet gitu ya. Nah kayak gini, array contain. Ini kan mudah banget ya, memudahkan gitu. Tapi kan sebenarnya sebisanya gitu ya. Kita ngerti dulu nih SQL-nya ini maksudnya apa gitu ya. Itu kayak gini. Ini kan array contain nih maksudnya. Kayak gini, array contain. Tapi kalau kita nggak paham ya kita bingung gitu maksudnya apa. Kurang lebih gitu, oke? Selanjutnya kita akan mungkin bahas gimana caranya connect dari out yang bisa langsung masuk ke usernya gitu ya. Misalnya kemarin udah login by Google gitu ya, jadi langsung masuk ke database tanpa perlu ribet, tanpa perlu setup yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Oke, thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau ada sesuatu silakan komen, akan saya coba balas ya kalau saya bisa. Terima kasih.